Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Trisno Raharjo dalam acara Kultum Ngepit. Kita membicarakan tentang alat peraga kampanye yang menyebabkan korban bagi masyarakat. Saudara-saudara sekalian, kita mendapatkan kabar dari Jawa Tengah, di salah satu kotanya di Kebumen telah terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan seorang pengguna jalan meninggal akibat ia terjatuh akibat adanya alat peraga kampanye yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Tentu ini menjadi perhatian karena sebenarnya alat peraga itu sudah ditentukan bagaimana seharusnya ia ditempatkan dan dalam bentuk seperti apa. Memang tidak mudah karena jumlah partai kita yang cukup banyak, belum lagi ditambah dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang akan ikut serta dalam pemilihan. Kalau seluruh anggota partai politik mengkampanyekan dirinya agar ia dipilih, maka tentu jumlahnya akan sangat banyak. Ada yang di tingkat provinsi, ada yang di tingkat kabupaten atau kota. Tentu juga ada yang di tingkat nasional. Dan semuanya ingin dikenal dengan menggunakan alat-alat peraga. Tentu bukan sebuah pekerjaan yang mudah melakukan penataan. Banyak sebenarnya usulan-usulan yang dikemukakan bagaimana menempatkan di tempat-tempat tertentu agar alat-alat peraga itu terkumpul menjadi satu. Tetapi ini juga bukan hal yang mudah. Namun demikian, di tempat yang terpisah-pisah juga terkadang tidak semua dapat memasangnya karena tentu ada biaya pemasangan. Nah, biaya ini akan tergantung, bisa free kalau kita kenal dengan pemilik eh, tempat untuk mengkampanyekan di tempat itu. Kalau kita tidak kenal ada biayanya, ya. Tentu ini menjadi satu pertimbangan tersendiri. Sehingga ke depan saya kira perlu ada pemikiran-pemikiran yang lebih tepat bagaimana sebenarnya alat peraga ini bisa dimaksimalkan untuk memperkenalkan kandidat-kandidat calon legislator ataupun juga karena ini saat terkait dengan pemilihan presiden, di mana tempat-tempat itu bisa ditaruh yang tidak mengganggu masyarakat dan menyebabkan korban. Yang kedua, bagaimana kalau sudah terjadi korban? Nah, ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Apakah itu menjadi tanggung jawab partai atau menjadi tanggung jawab anggota-anggota calon legislatif atau partai yang bersangkutan secara tanggung renteng. Nah, menurut hemat saya ini perlu diatur karena kalau diserahkan kepada mekanisme gugatan secara perdata tentu menjadi hal yang berkepanjangan. Menurut hemat saya ini perlu dipertegas bahwa apabila menyebabkan korban maka harus ada pertanggungjawaban seketika. Ya, tidak perlu lagi kita membuktikan di persidangan. Wah, tentu ada yang akan menyampaikan keberatan. Bisa saja orang seolah-olah menjadi korban. Tentu ada standar-standar yang sudah ditentukan. Ada hal-hal yang bisa disiapkan untuk kebijakan yang diperlukan ini. Dan kepada korban tentu harus mendapatkan perhatian yang sebaik-baiknya agar
kita bisa menjaga ini tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. Saya kira kebijakan-kebijakan ini harus dipertegas karena sudah sekian pemilu dan tidak ada perubahan yang signifikan pada beberapa tempat. Saya katakan beberapa tempat karena senyatanya di beberapa wilayah lain ada kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh bisa diterapkan. Tetapi tentu ada juga tempat-tempat yang masih perlu untuk perbaikan-perbaikan yang lebih lanjut. Saya kira ini perlu difikirkan dengan sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap korban harus serius diatur di dalam ketentuan pemberian ganti rugi apabila korban muncul akibat dari alat peraga yang menyebabkan kerusakan tersebut. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.